Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for all my dear students for grade 12. Here we are meeting me again, Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. So today we will learn about supplementary English subject, about new topic, new chapter, that is discussion text. Have you ever heard about that? Pernah dengar tentang discussion text? I bet, and I'm real sure that you have heard this kind of text. Ya, ini adalah salah satu genre teks yang Miss rasa kalian nggak asing lagi dengarnya. Oke? Nah, sebelum kita masuk dan bahas apa sih discussion text itu sendiri, kalian pasti penasaran apa sih bedanya discussion text dan exposition text. Nah, secara discussion text itu mendiskusikan tentang suatu isu atau masalah. Kalau exposition text itu juga mendiskusikan dan memaparkan tentang satu isu atau masalah. Jadi apa sih bedanya? Apa sih bedanya, Miss? Gitu. Ya kan? Pasti pernah dengar kan tentang kedua teks ini? Nah, kita akan bahas dan kupas satu persatu apa sih bedanya kedua teks ini. Oke, nah, sedikit membingungkan lah ya. Nah, discussion text itu adalah has problematic issue and has pro and contra as well. Nah, jadi discussion text itu berbeda dengan exposition text ternyata. Kalau yang discussion text itu mempunyai masalah yang memiliki pro dan kontra. Tahu pro dan kontra kan? Pro itu pendapat yang mendukung tentang masalah itu misalnya. Nah, kalau kontra dia melawan atau tidak setuju, berkebalikan atau berlawanan dengan masalah yang dibahas gitu. Jadi discussion text ini mempunyai pro dan kontra di dalamnya gitu intinya di dalam teks tersebut. Tapi bedanya dengan exposition text ini hanya untuk mengajak pembaca untuk melihat dan mendengar ide-ide atau pendapat dari si penulis, bahwa si penulis itu menerangkan sesuatu yang sangat penting gitu. Jadi nggak ada pro dan kontra di dalam gitu. Itu saja bedanya dengan discussion text. Nah, baca ini ya. Jadi untuk discussion text lebih ke diskusi. Nah, berunding tentang masalah atau topik teksnya. Sedangkan untuk exposition text lebih untuk membujuk agar pembaca memahami bahwa ide dari tulisan si penulis tersebut penting. Gitu dia. Oke. Sudah mengerti sejauh ini? Pokoknya fokus discussion text dan exposition text ini beda, walaupun kelihatannya hampir sama gitu ya. Fokus discussion text ini dia membahas satu masalah yang dimana memaparkan ternyata ada beberapa orang yang pro dengan masalah ini, lalu paparkan lagi ternyata ada beberapa orang yang kontra terhadap masalah ini dan alasan-alasannya. Tapi kalau yang exposition itu hanya bersifat membujuk pembaca untuk tahu kalau ide dari si penulis tentang masalah yang dibahas itu penting gitu. Oke, next. Nah, kita bisa fokus ke discussion text-nya sekarang. Tadi kita bahas apa sih bedanya sama exposition text ya kan, karena sama-sama kedengaran sama gitu, hampir sama gitu, tapi ternyata berbeda ya setelah dibahas.
Oke, sekarang kita fokus ke discussion text-nya itu sendiri ya. Nah, discussion text itu sendiri adalah teks ya, teks yang mendiskusikan tentang masalah ya, masalah dan mendiskusikan tentang pro dan kontra terkait dengan masalah yang dibahas itu gitu. Oke, nah komunikatif purpose-nya itu kayak tujuan si teks itu gitu. Tujuan ketika teks itu dikomunikasikan, disampaikan kepada pembaca, apa sih tujuannya? Nah, itulah yang disebut dengan communicative purpose. Nah, yang pertama, discussion text ini bertujuan untuk menunjukkan dua pandangan, dua sudut pandang yang berbeda tentang masalah yang dibahas itu, ya kan, ada pro dan kontra, ya kan, berarti ada dua sudut pandang. Nah, dan juga discussion text itu dia untuk memaparkan atau menunjukkan pendapat-pendapat yang berbeda, ya, pendapat yang berbeda dari setiap sudut pandang yang berbeda terkait dengan masalah tersebut. Intinya adalah untuk menunjukkan dua sudut pandang atau dua pendapat yang berbeda terkait dengan masalah yang dibahas ya. Jadi di discussion text ini the writer is being the mediator. Nah, penulis seperti menjadi berperan sebagai penengah gitu kalau di discussion text ini. Nah, kalau di exposition text kan dia hanya memaparkan bagaimana pendapat dia tentang masalah tersebut gitu ya. Nah, kalau di discussion text ini si penulis bersifat atau berfungsi ya, berperan ya sebagai penengah gitu. Kenapa Miss bilang penengah? Karena ketika si penulis membahas tentang suatu masalah, of course di dalamnya ada pro kontra ya kan, pro dan kontra. Nah, jadi di antara pro dan kontra ini si penulis di akhir kalimat memberikan rekomendasi atau sebuah saran gitu. Nah, jadi sarannya ini jangan yang bersifat memihak gitu ya. Sarannya ini merupakan titik tengah atau solusi dari kedua pro dan kontra tersebut begitu. Nah, itulah kenapa Miss bilang di discussion text ini penulis berperan sebagai penengah. Oke? Next, structure dari discussion text ini. Nah, setiap genre teks punya structure ya kan? Biasa disebut dengan generic structure. Susunan umum gitulah intinya ya. Nah, struktur dari discussion text ini sendiri terdiri dari beberapa paragraf ya. Paragraf pertama membahas tentang issue ya, stating the issue which is to be discussed. Masalah yang akan dibahas gitu ya, masalah yang dibahas di dalam teks tersebut itu biasanya di paragraf pertama ya kan. Nah, di paragraf kedua dan ketiga ini bisa bertukar ya, bisa pendapat kontra dulu, bisa lalu pendapat pro, tapi biasanya yang pendapat pro dulu ya kan, yang pro dulu terhadap si masalah yang dibahas di sini ya, menyajikan tentang pendapat-pendapat yang mendukung masalah yang dibahas gitu ya. Nah, selanjutnya setelah membahas tentang pendapat-pendapat yang mendukung tentang masalah yang dibahas itu, selanjutnya membahas tentang kontranya, pendapat yang kontra atau yang melawan ya, berlawanan dengan masalah yang dibahas. Itu dia yang di paragraf setelah pro. Nah, paragraf argumen pro ini ya, pendapat yang mendukung ini tidak harus satu paragraf saja, bisa lebih dari satu paragraf. Nah, itulah bisa kadang discussion text ini bisa lebih dari satu lembar gitu ya. Nah, setelah paragraf yang menunjukkan tentang pro lalu diikuti dengan paragraf yang menunjukkan kontra ya, yang bersifat berlawanan dari masalah yang dibahas gitu ya, tidak setuju gitulah ya intinya. Nah, yang terakhir ditutup dengan conclusion atau recommendation. Di conclusion ini dimana si penulis menyimpulkan titik tengah dari pendapat kedua belah pihak ini yang pro dan kontra gitu.
Nah, kalau lalu biasanya ditambahkan dengan recommendation ya. Biasanya ditambahkan dengan recommendation atau rekomendasi dari si penulis tentang masalah yang dibahas gitu. Nah, itulah susunan ya atau struktur dari discussion text itu sendiri gitu. Okay, I really hope that you understand what I'm saying about. Next, di sini Miss ada contoh teks tentang discussion